Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada rombongan dari DPP PKB yang saat ini hadir bersama rombongan di lokasi acara. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak pastinya kita akan menyambut kerawan dari rombongan yang saat ini telah hadir di lokasi acara. Semoga dengan acara launching program PKB Berdaya dan Melayani 1 PAAC, 1 kawasan dan produksi binaan dan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor DPC PKB Kabupaten Kendal yang tentu saja semoga menjadikan nilai manfaat buat kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap tamu undangan yang telah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmatnya hari ini sehingga kita semua hari ini hadir dalam acara kegiatan launching program PKB Berdaya dan Melayani 1 PAC, 1 kawasan produksi binaan serta kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor DPC PKB Kabupaten Kendal sebagai pusat kegiatan aktivitas kantor yang akan difungsikan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Untuk itu hadirin berbahagia, kita berikan tepuk tangan di hari yang sangat bahagia ini. Pada kesempatan kali ini tentu saja marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga PKB semakin bermakna menjadi partai kebangkitan bangsa yang selalu membela yang benar. Kepada yang dimuliakan Ketua Umum DPP PKB Dr. Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Ketua Tanfidz DPW PKB Jawa Tengah Ki Haji Muhammad Yusuf Hudori, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kendal Ki Haji Ali Nuruddin Esos MSI. Yang terhormat dari Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal Haji Muhammad Makmun SHIMIP, jajaran Forkompimda Kabupaten Kendal, anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Kendal, pengurus lengkap DPC PKB Kabupaten Kendal, Badan Partai Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Panji Bangsa, dan Gema Sabah, Ketua DPAC PKB se-Kabupaten Kendal, tokoh masyarakat, serta loyalitas PKB Angkatan 1, 2, dan 3. Hadirin yang berbahagia, marilah sebagai insan yang senantiasa lemah di hadapan Allah, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah
kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya di hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Subhanul Waton. Yalal waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, kumpul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qatimama, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qatimama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Dilanjutkan Mars PKB. Partai Kebangkitan Bangsa, bersatu tekad dan jaya, kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi hak manusia, mewujudkan keadilan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Makmun SHI MIP, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bid'at ma'in semua khusun jami'u hadhim dalam dia wal mursalin wa jami'il syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal jami'il malaikati arsyil malaikat dalam qarabin summa khususan jami'ah adatul ulama summa khususan al-ra'i summa khususan al-ra'i jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima yasha' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la 'aliyyul 'azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nawaitu taqwa ila wa huwa fida'an minan nar afdalu dzikri la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kami sampaikan acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Tanfiz DPC PKB Kendal sekaligus launching program PKB Berdaya dan Melayani 1 PAC 1 Kawasan Produksi Binaan oleh Bapak Haji Muhammad Makmun SHI MIP. Kepada beliau waktu debat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DPP PKB yang hari ini rawuh, Bapak Muhammad Arif Rubai. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kendal, Bapak Kiai Haji Ali Nuruddin. Yang kami hormati segenap pengurus DPC PKB Kabupaten Kendal. Yang kami hormati segenap anggota fraksi PKB baik dari Provinsi Jawa Tengah, hadir Mas Khalid Abdillah, dan seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Kendal yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfid, dan pengurus DPAC se-Kabupaten Kendal yang hari ini rawuh. Kemudian yang kami hormati segenap badan-badan partai, ada Garda Bangsa, ada Perempuan Bangsa, ada Panji Bangsa, dan lain-lain sebagainya. Dan semuanya saja para kader-kader partai, kader-kader sekolah kader loyalis dan sekolah kader perubahan yang hari ini bisa membersamai kita semuanya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sholawat serta salam tentunya tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari DPC PKB Kabupaten Kendal pertama tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuhnya dari DPP PKB, kemudian seluruh tamu hadirin pada hari ini, wabil khusus kepada seluruh DPAC PKB se-Kabupaten Kendal. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini kita ingin menunjukkan bareng-bareng kepada Bapak Ibu sekalian bahwa DPC PKB Kabupaten Kendal periode kemarin tahun 2019 sampai 2024 itu kita alhamdulillah sudah bersusah payah nyelengi tanah yang kita duduki hari ini. Ini alhamdulillah tanahnya 1130 meter persegi, dan ini adalah hasil dari iuran bersama teman-teman fraksi PKB periode 2019 sampai 2024. Terima kasih kepada semua anggota fraksi yang kemarin bersama-sama, dan di tahun ini insya Allah kita ber11 orang. Karena ini tanahnya sudah jadi, insya Allah kita niatkan di sini akan menjadi sebagai kantor pusat melayaninya Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai pusat pemenangannya Partai Kebangkitan Bangsa, dan sebagai pusat gerakannya Partai Kebangkitan Bangsa. Memang selama ini di Kabupaten Kendal, di banyak tempat DPC lain itu sudah pada membangun kantor Bapak Ibu sekalian. Tapi di Kabupaten Kendal itu partai-partai politik ini terlalu dimanjakan oleh pemerintah daerah. Kita ini sudah pinjam kantor partai itu mungkin sejak tahun 99 atau 2004. Dan itu berlaku bagi partai-partai yang lain. Jadi partai-partai yang lain itu juga belum pada punya kantor. Dan ini hari ini PKB insya Allah yang menginisiasi bangun partai milik sendiri dan atas keringat kita sendiri. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, di hari ini sebagai momentum peletakan batu pertama, paling tidak 1 tahun kita targetkan, maksimal paling lama 2 tahun, atau kita targetkan 1 tahun, insya Allah kantor DPC PKB Kabupaten Kendal sudah bisa kita gunakan bersama-sama sebagai basis konsolidasi di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah
Selain itu juga hari ini kami juga melaporkan pola pengkaderan di DPC di DPC PKB atas petunjuk dari DPP sudah sangat luar biasa. Hari ini kita ada yang namanya sekolah pendidikan kader loyalis dan sekolah pendidikan kader perubahan yang akan kita laksanakan setiap hari Sabtu sampai akhir tahun, Bu. Jadi kita sudah 3 kali hari Sabtu ini melaksanakan pendidikan kader. Dan yang paling luar biasa sekali, yang akan mengikuti pendidikan kader ini adalah orang yang usianya 17 sampai 35 tahun. Jadi sing sepuh-sepuh niku mboten saged nderek kaderisasi sekolah pendidikan kader loyalis dan perubahan. Artinya apa? DPP PKB betul-betul menginstruksikan kepada DPC bahwa ke depan regenerasi partai ini patut dilaksanakan, sehingga untuk menyongsong alhamdulillah di Kabupaten Kendal sudah 2 kali pemilu, yaitu pemilu tahun 2019 dan 2024 kita memantapkan diri sebagai partai pemenang di Kabupaten Kendal. Dan itu belum pernah terjadi sejak era bahkan pemilu pertama ketika di Kabupaten Kendal NU sebagai partai politik. Kemudian era Orde Baru, era reformasi kita belum pernah menang. Dan alhamdulillah kita buktikan pemilu 2019, pemilu 2024 kita menunjukkan sebagai partai pemenang di Kabupaten Kendal. Tentunya kemenangan ini tidak hanya kita kita nikmati saja, tapi dengan kemenangan ini terus kita berjuang semaksimal mungkin, melayani semaksimal mungkin, berjuang untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan ke depan pola-pola yang dibangun oleh PKB tentunya sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa, termasuk bagaimana membangun sistem kaderisasi. Dan salah satu yang akan kita lonceng hari ini adalah program PKB berdaya dan melayani, yaitu 1 PAC, 1 kawasan binaan produksi atau sebagai 1 kawasan produksi binaan. Ini insya Allah sudah beberapa kali kita bicarakan bersama dengan anggota fraksi yang nanti akan mendampingi DPAC dan juga bersama dengan DPAC sudah kita bicarakan ke depan. Sudah saatnya partai ini mengalami perubahan bentuk dalam rangka memperjuangkan di masyarakat, termasuk bagaimana ke depan setiap PAC ini memiliki basis produksi di masing-masing kecamatan. Tentunya di setiap kecamatan akan mengalami beberapa perbedaan. Ini terkait dengan sumber daya manusia dan juga misalkan termasuk sumber daya alam. Saya contohkan misalkan di daerah atas ada yang namanya produksi kopi, ada namanya produksi cengkeh, ada produksi sayur-sayuran, ada produksi aren dan lain sebagainya yang tidak ada di daerah bawah. Tentunya di masing-masing PAC akan mengalami beberapa perbedaan dalam menentukan basis produksinya masing-masing. Insya Allah basis produksi ini yang akan mengantarkan bahwasanya DPAC bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, DPAC bisa mengungkit basis-basis produksi yang bisa bernilai ekonomis, basis-basis produksi yang bisa tentunya menghasilkan untuk meneruskan proses kaderisasi yang kita laksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas rawuhnya para kiai, para dewan syuro, para pengurus. Mudah-mudahan dengan hari ini kita melaksanakan peletakan batu pertama akan menjadikan titik awal kita bersemangat. Dan saya juga tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya acara pada hari ini dari undangan yang kita sampaikan jam 11 baru bisa dimulai jam 1 lebih. Ini sebenarnya kita
berdebar-debar Pak, berdebar-debar menyesuaikan protokoler dari Ketua Umum kita Gus Muhaimin Iskandar. Menyesuaikan 2 hari yang lalu itu kita diinstruksikan untuk jam 11 sudah standby karena Ketua Umum nanti jam 3 sudah sampai Jakarta. Tapi tadi malam luar biasa sekali, hari ini Ketua Umum kita jam 1 dipanggil ke istana, sehingga tadi pagi sudah sempat di Kabupaten Kendal yang semestinya akan rawuh secara pribadi, tapi karena panggilan dari istana Ketua Umum harus meninggalkan Kendal dan alhamdulillah hari ini menugaskan mewakilkan kepada Bapak Arif Rubai selaku pengurus DPP PKB yang juga menjadi salah satu pengurus DPP PKB yang inten bergerak dalam mendampingi dan membina basis-basis kawasan produksi, membina pemberdayaan masyarakat yang memang ini salah satu fokus gerak dari Mas Arif Rubai ini, sehingga di Kabupaten Kendal dengan tema yang kita usung hari ini tentunya sinergi dengan apa yang diutus oleh Ketua Umum hari ini, yaitu pengurus DPP Mas Arif Rubai. Harapannya ke depan mudah-mudahan kita kuat, kita semangat. Kalau periode kemarin kita kuat prihatin duwe tanah, saya yakin kita kuat prihatin duwe kantor tahun ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dengan pertemuan hari ini nanti akan ditegaskan sama pengurus DPP terkait bagaimana membangun satu PAC sebagai kawasan basis produksi binaan yang tentunya akan menyemangati kita bersama-sama dalam berjuang di Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kita berikan aplaus yang paling meriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk berikutnya adalah sambutan Ketua Dewan Suro DPC PKB Kendal kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ali Nuruddin MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram wal kurama, para alim, para bapak kiai, wabil khusus ketua wakil pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Arif Rubai yang saya banggakan, dan yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Saudara Bapak Haji Muhammad Makmun beserta sekretaris dan pengurus Suro dari DPC PKB, dari jajaran Suro DPAC PKB maupun Tanfidiyah yang saya cintai, dan para ibu-ibu semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dari semua pengurus partai dari DPC, DPAC sampai ranting DPAC ya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat saya cintai. Ini merupakan anugerah hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala
yang wajib kita syukuri, karena apa pada siang hari ini adalah launching program PKB berdaya dan melayani, satu PAC, satu kawasan produksi binaan, dan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor DPC PKB Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan PKB selalu dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Kabupaten Kendal tetap hijau. Setuju? Hijau memimpin, mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam siang hari ini kami sedikit akan menyampaikan betapa pentingnya politik. Sebab politik itu adalah ibadah. Makanya aku yakin para ulama dan para kiai sudah paham, dan terkadang ada dari pihak-pihak lain itu kadang-kadang ada kiai kampung yang terkadang kurang paham di dalam politik. Ya, dikatakan kiai kok berpolitik. Sedangkan apa yang mereka aji sendiri itu mengandung siasah. Apa yang dikatakan waqala Imam Ghazali, ma yuhimul ummah fardu kifayah. Apa yang menjadi kepentingan umat adalah fardu kifayah. Malah dikatakan oleh waqala Imam Syafi'i bahwa asyasah huwa wajibun. Politik itu wajib. Politik itu wajib karena penataan sistem kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak beradab, maka sistem undang-undang ini akan rusak. Betul apa betul? Inilah para ulama dan kiai tampil yang tujuannya apa? Untuk kemaslahatan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Karena siasah adalah ibadah. Loh, sekarang kalau ada orang yang mengatakan kiai kok berpolitik, berarti dia bertentangan dengan mazhab yang diikuti adalah Imam Syafi'i. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini referensi dari apa yang dikatakan Imam Syafi'i, baik A'immatul Arba'ah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya politik itu mewujudkan seorang pemimpin. Maka dikatakan yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sitina sanah. Satu hari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 hari. 60 tahun dari ibadah 60 tahun. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa politik itu wajib. Semua amaliyah, jajaran tentu ada yang namanya siasah. Jadi politik itu ibadah. Mantep kenapa betul Pak? Mohon mantep dereng napa Bu? Bahwa siasah politik itu adalah ibadah. Nabiullah Sulaiman di dalam Al-Quran, seorang nabi, seorang kekasih Allah, jadi raja. Presiden kalau sekarang. Nabi Daud jadi raja. Ini adalah siasah penataan umat supaya negara akan menjadi lebih baik. Contohnya seperti Kabupaten Kendal. Alhamdulillah wa syukurillah
ala nikmatillah, Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene adalah benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Benteng Ahlussunnah wal Jamaah di Kendal, pemenang pemilu di Kabupaten Kendal 2 periode. Senang napa mboten? Semangat napa mboten? Maka kita pertahankan. Bagaimana nanti pemilu 2029 PKB bertambah suaranya, pemenang bertambah suaranya, dan mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa nanti setelah pemilu 2029 sebagai pemenang, mudah-mudahan nanti akan bisa mendukung atau mendorong atau mendudukan seorang bupati yang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Allahumma setuju apa mboten? Makanya jenengan amun ragu, politik itu ibadah. Dalilnya kuat, muktamad. Kita mengikuti sunnah min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai eksekutif, Rasulullah sebagai yudikatif, Rasulullah sebagai legislatif. Itu Rasul. Semua eksekutif, yudikatif, legislatif, semua karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang kekasih Allah, seorang nabi Allah yang mendapatkan wahyu. Ya kalau kita di negara ini ya legislatif sendiri, ya yudikatif sendiri, eksekutif sendiri. Makanya dikatakan asyasah istisraunas ila turkil munji dunyan wa ukhron. Itu di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Politik siasah adalah usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Politik niku sae. Bukan politik itu terkadang oknumnya sendiri. Maka dari itu para bapak, saudara-saudara sekalian, saya mewakili Dewan Syuro Kabupaten Kendal mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ini karena waktunya sudah hampir sore, saya bila mana menguraikan sambutan dari pengurus Dewan Syuro, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah arahan dari DPP PKB kepada yang terhormat Bapak Wakil Bendahara DPP PKB Bapak Ahmad Arif Rubai. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Yang saya hormati Yai Haji Ali Nuruddin, yang saya hormati Gus Yai Muhammad Makmun. Kalau undang Yai ini Yai Ali karena tadi habis mimpin doa di acara yang lain. Yang saya hormati seluruh Dewan Syuro, DPC PKB Kendal, seluruh Dewan Tanfid DPC PKB Kendal, DPAC PKB se-Kendal 20 kecamatan. Yang saya hormati Banom-Banom PKB, Wabil khusus Perempuan Bangsa DPC PKB Kendal, Garda Bangsa, terus Gema Sabah,
dan yang baru ini ada Panji Bangsa. Syukur tasalam, syukur alhamdulillah kita haturkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ruang, waktu, kesempatan dan juga kemenangan pada kita semua. Sudah disebut DPC PKB Kendal itu kenaikannya sangat signifikan dari 8 suara nggih. 6 bahkan jadi 10, kemudian sekarang 11 dan 2 kali menang. Ini satu di Jawa Tengah, ini adalah salah satu yang terbaik DPC PKB Kendal ini. Teman-teman sudah menang semuanya secara suara dan ke depan harus menang dalam hal yang lain. Yang saya hormati pula para alim ulama, Pak Yai, Bu Nyai, Gus dan Ning se-Kabupaten Kendal. Beliau-beliaulah salah satu yang beri kontribusi besar pada kemenangan partai kita, yang selalu menjaga keberlangsungan partai kita dari sejak berdiri dan sampai dengan hari ini. Baiklah, saya pertama-tama pengen menyampaikan salam dari Gus Ketum, Gus Muhaimin Iskandar. Benar-benar beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin beliau dari NTB, kemudian acara di Pegandon tadi di Desa Wonosari, acara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, sudah meniatkan hadir. Bahkan sejak awal September lalu beliau sudah menyatakan oke dan siap bersedia. Kemarin 2 hari lalu itu karena jam 4 sore beliau itu ada acara di Jakarta, hampir diundur atas permintaan Gus Makmun. Pokoknya kita harus tetap nih Mas, persiapannya sudah matang, sudah siap semuanya. Saya matur Pak Ketum dengan sangat berat awalnya, akhirnya oke, walaupun 5 menit saya luangkan mampir. Sudah oke, kita udah tenang semuanya. Gus Makmun dan teman-teman panitia, saya pikir saya tahu sudah bekerja keras semuanya. Kemudian malam tadi jam 8 malam beliau ngabari lagi lewat WA, kemudian telepon, mintakan maaf saya kepada seluruh jajaran DPP dari atas sampai bawah, karena sore ini jam 3 itu ada undangan dari istana, dari Bapak Presiden untuk pelantikan menteri baru. Ini ada reshuffle baru. Dan rasa syukur kita, salah satu kader PKB insya Allah dilantik jadi wakil menteri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada tambahan untuk kita. Artinya itu wujud pengakuan dari Bapak Presiden kepada PKB. Sekali lagi terutama kepada Romo Yai, Ali Nuruddin dan yai-yai semua, benar-benar minta maaf. Tadi di forum Kemenko tadi, aktivasi dan launching pemberdayaan kawasan, pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan. Tadi beliau berjanji akan segera datang lagi ke Kendal. Kita doakan beliau akan datang ke Kendal, dan untuk acara yang ke Kendal nanti saya insya Allah akan ngawal beliau, dan prioritas pertamanya bukan di kawasan sana lagi tapi di DPC PKB-nya. Kita doakan bersama kesehatan beliau, kemudian semangat beliau untuk memimpin kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita ada DPC menyelenggarakan acara peletakan batu pertama. Saya pikir peletakan batu pertama itu gedungnya sudah jadi,
Kemudian batu pertamanya itu untuk tamannya gitu. Ternyata ini benar-benar pertama. Tapi saya yakin kalau masyarakat Kendal ataupun DPC PKB Kendal itu yang menyatakan atau meletakkan batu pertama, tidak akan sampai 1 tahun ini sudah akan jadi gedung yang magrong-magrong dan terbaik di antara partai-partai yang lain. Nah, kemudian Pak Menko, saya mohon maaf, Ketum sangat apresiatif terhadap program yang satu ini, yakni PKB Berdaya dan Melayani, 1 PAC, 1 kawasan produksi binaan. Kalau ini benar-benar nanti bisa diwujudkan, DPC PKB Kendal dan PAC di Kendal adalah yang pertama yang melakukan program ini. Jadi program ini sangat diapresiasi beliau. Beliau tadi menyampaikan pesan. Yang pertama, ini memang kebutuhan realistis bagi partai sekarang. Partai sekarang nggak boleh enak-enak lagi. Partai sekarang harus bekerja, benar-benar bekerja. Karena di zaman medsos kayak gini nih, apapun bisa dilihat oleh konstituen, apapun bisa disaksikan oleh konstituen, apapun bisa disaksikan oleh masyarakat. Jadi kita harus benar-benar, niat awal PKB berdiri adalah untuk melayani, memang melayani kepentingan umat melalui wadah yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini satu program yang sangat diapresiasi. Kemarin tentunya Jawa Barat itu sudah mulai 1 DPRD itu 1 ambulan. Itu benar-benar sangat diapresiasi. Itu program yang hebat sekali. Saya pikir kalau khusus DPC Kendal mau 1 DPRD 2 ambulan nggak akan kesusahan, baik yang provinsi maupun yang kabupaten. Kita doakan nggih Allahumma. Pun Mas Khalid pun siap. Kalau Mas Khalid senyum niku berarti oke. Mas Sanud pun siap, Mas Fatkur pun siap, semua teman-teman DPC PKB, DPRD fraksi PKB itu bukan hanya mengusahakan, tapi harus siap seperti ini. Nah, ini terobosan program yang lain. Sebenarnya ambulan itu adalah salah satu aja model kita dalam melayani umat. Saya lihat kemarin beberapa ambulan sudah banyak di Kendal juga atas nama NU, mungkin sebagian atas nama PKB, itu sudah banyak. Kita perlu melakukan hal-hal yang lain. Ada sekarang generasi muda Gen Z yang harus juga jadi perhatian kita. Mungkin di satu sisi ada Gema Sabah, sudah ada Garda Bangsa, ada sekarang Panji Bangsa, ada juga perempuan bangsa yang coba menggait masa di generasi itu. Tapi perlu program-program nyata. Tidak boleh hanya pertemuan-pertemuan saja. Kemudian banyak kemudian masyarakat. Saya ini kebetulan selalu mendampingi Pak Menko di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Selalu yang dikeluhkan Pak Menko apa? Setelah itu kalau keluar ketemu teman-teman muda selalu menangis. Selalu yang mereka bicarakan adalah pekerjaan, pengangguran, PHK dan lain sebagainya. Di satu sisi Pak Ketum kita adalah sekaligus dipercaya sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Tugasnya sangat berat. Bahkan sekarang tugas itu makin dipercepat dengan impres, dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, bahwa ada di Indonesia ini 3,17 juta penduduk miskin ekstrim. Penduduk miskin ekstrim itu apa? Adalah orang-orang yang pengeluarannya di bawah 400.000. Di bawah 400.000. Kemudian ada 24,3 juta penduduk miskin. Disebut penduduk miskin itu pengeluarannya
di bawah 600.000. Penduduk miskin ekstrim itu menjadi tugas Pak Menko untuk jadi 0%. Bayangkan 0%. Artinya tidak boleh ada lagi penduduk miskin ekstrim itu pada tahun 2026. Waktu Pak Menko tinggal setahun lebih sedikit untuk kemudian disebut berhasil. Penduduk miskin ditargetkan di 2029 itu 5% secara nasional. Sekarang masih 8,57%. Nah, ini tugas berat beliau. Ketika beliau memiliki tugas seperti ini, tugas kita hari ini apa? Tugas kita hari ini adalah membantu beliau mensukseskan tugas-tugas beliau. Kita sudah dipercaya oleh Bapak Presiden Prabowo untuk Pak Menko kita untuk menjadi Menko pemberdayaan yang membidangi 6 kementerian dan 2 badan. Hari ini benar-benar Pak Menko menguras tenaga pikiran, semuanya adalah untuk pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan itu kalau cuma mengentaskan miskin ekstrim dan miskin, mungkin anggaran APBN akan cukup. Dengan bansos, dengan BLT dalam bentuk tunai maupun sembako, semua akan bisa dilakukan. Dan langsung ketika dikasih itu tiap bulan, itu akan miskin ekstrim akan langsung terhapus. Misal dana 600.000, semua mendapatkan langsung akan terhapus. Tapi tugas yang lain, bagaimana kemudian kemiskinan, orang yang sudah terentas dari kemiskinan itu tidak jatuh miskin lagi. Jadi salah satu solusinya apa kemudian? Itu yang dinamakan kemudian pemberdayaan. Jadi yang sudah terentas dari miskin ekstrim, kecuali yang memang benar-benar harus masih menerima bantuan seperti lansia, teman-teman disabel dan lain sebagainya, yang memang sudah nggak mampu lagi melakukan kerja-kerja ekonomi, itu wajib ditanggung oleh negara. Tapi masyarakat yang lain, penduduk miskin, itu harus diberdayakan. Pak Menko sudah menyatakan bantuan sosial tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, beliau. Jadi yang sudah nerima sekarang, nanti 5 tahun lebih 1 hari, itu sudah terancam miskin kalau tidak melakukan kerja-kerja pemberdayaan. Nah, kemudian kerja pemberdayaan ini oleh siapa? Pak Menko nggak akan mampu melakukan sendiri. Kemenko pemberdayaan masyarakat nggak akan mampu sendiri. Yang mampu itu harus melakukan kolaborasi banyak pihak. Dan salah satu yang dipunyai Pak Menko apa? Adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Dari DPP sampai anak ranting. Itu amanat dari beliau. Mari semuanya, apalagi di tengah situasi politik seperti ini bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di dunia belahan lain, di Afrika, bahkan Eropa, hampir Asia, semuanya mengalami gejolak yang hampir mirip di kita kemarin. Kita masih bersyukur demo-demo yang akhir Agustus kemarin itu tidak berakhir amuk seperti tahun 98. Alhamdulillah kepada Bapak aparat, baik TNI, Polri, semuanya masih bisa mengukur ini semua. Tapi ini kalau nggak cepat ada mitigasi, nggak cepat ada satu langkah-langkah strategis, ini sudah sangat membahayakan. Jadi Ketum menginstruksikan kepada seluruh jajaran PKB
terutama yang di legislatif, eksekutif, dan teman-teman PKB yang jadi pengusaha yang punya aset banyak. Monggo mari semuanya bisa menjaga diri. Jangan sering yang disebut flexing, gagah-gagahan, memamerkan apa yang dia punya dan lain sebagainya. Kasihan memang DPR yang baru terpilih kali ini, depan berdua ini kayaknya baru terpilih semua, baru terpilih, kemudian gajinya sudah terbuka di media, tunjangannya terbuka di media, dan insya Allah itu akan dipotong semuanya. Jadi DPR juga tidak seenak yang kita bayangkan semua. Artinya kita harus melakukan kolaborasi banyak hal. Salah satunya di sini adalah PAC. Selalu yang dirembuk di DPP itu salah satunya adalah kemandirian PAC. Satu yang saya sebut tadi, PKB Kabupaten Kendal sudah memenangkan pemilu secara elektabilitas. Secara kuantitas kita sudah menang, legislatifnya ya, eksekutifnya belum. Artinya masih ada yang harus kita lengkapi di kita. Ketika eksekutif sudah menang, seperti yang disampaikan Yai Ali tadi, itu harusnya logikanya, wong legislatifnya menang, itu eksekutifnya harus menang. Dan saya lihat tadi ya Ali kok agak ragu-ragu bahwa kita tahun 2029 harus memenangkan legislatif dan eksekutif. Bon Yai, kalau tegas kayak nih Yai, nggak usah ragu lagi karena sebenarnya kita mampu. Tapi kemudian tidak mudah pemilu legislatif maupun eksekutif ke depan. Belum tentu nanti yang namanya politik uang itu benar-benar akan menjadi pilihan utama masyarakat atau bisa efektif. Belum tentu. Karena masyarakat mulai kritis, kita bisa bayangkan satu isu di Pati, satu isu di Bone, satu isu di Jakarta tentang legislatif itu bisa menggerakkan sedemikian besar massa. Artinya apa? Ke depan di 2029 itu sangat mungkin masyarakat itu sudah sangat kritis. Kita tidak bisa lagi yang punya banyak uang akan pasti menang. Belum tentu besok. Karena di satu sisi konstituen dan masyarakat ini makin cerdas. Mereka akan bisa mengukur, melihat kita semua. Bahkan Pak Prabowo ini dengan sangat terang-terangan semua proses politik, semua proses anggaran itu harus dibuka seterang-terangnya. Itu di satu sisi adalah satu hambatan, satu kelemahan di satu sisi, tapi di sisi lain itu adalah peluang bagi kita. PKB adalah partai yang dekat dengan masyarakat sejak dulu, punya basis yang kuat. Dulu awal kita di 10-11%, kemudian turun, sempat kita mengalami masa terkritis di 2009. Sekarang kita bangkit di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, kita kembali lagi menjadi partai yang kuat. Insya Allah di 2029 kita akan semakin kuat. Nah, salah satunya adalah relevansi dari pemberdayaan masyarakat itu di sini nih. Kawasan produksi itu apa? Yakni satu ekosistem kawasan atau ekosistem berbasis teritorial, misalnya kecamatan kalau di sini PAC, yang melakukan kerja-kerja produksi dan dagang, kemudian membangun ekosistem. Anggap gini, kalau basisnya satu kecamatan itu jagung, gimana jagung itu bisa terkonsolidasi mata rantainya dari produksi, dari bahan baku, bibit, pupuk dan lain sebagainya, kemudian produksinya sampai pemasarannya.
Demikian yang lain. Kalau di sini lagi misal ada pusatnya lele, kangkung itu sudah ada yang memulai lele sangat bagus, lele bioflok itu. Saya pikir menarik itu. Bagaimana kemudian para peternak lele itu tidak beli bibitnya beli, pakannya beli, kemudian jualnya nanti ke tengkulak, harganya nggak tentu. Tapi gimana kita itu mampu membuat pembenihan sendiri, pembibitan sendiri, kemudian produksi sendiri dengan teknologi terbaik, kemudian mampu menampung itu jadi off taker, kemudian menjual itu kemanapun itu dan melakukan pengolahan produksi yang lain, lele jadi keripik, jadi apapun yang kemudian bisa laku dijual. Itu ekosistem yang dinamakan ekosistem. Harapannya satu kawasan seperti itu. Dan keyakinan saya Kendal ini dengan dua model secara geografis berbeda. Di sini ini ada pegunungan dan ada laut, artinya lengkap. Kemudian industrinya ada KIK, lebih lengkap lagi. Artinya ini satu potensi yang besar. Yang bisa dilakukan apa? Seperti kerasan di DPP itu, salah satu di Rembuk, bagaimana caranya PAC itu bisa mandiri secara ekonomi, minimal membiayai kegiatan-kegiatannya mampu. Kalau pengurusnya kan ini ya, sudah tulus ikhlas, nggak memerlukan gaji lagi, nggak memerlukan ini lagi, semuanya kan sudah selesai kalau Kendal ini. Nggih, ya nggih. Insya Allah. Nah, kita coba bangun mulai di PAC Kendal. Kita tunjukkan pada DPP di semua tempat ini mengalami kesulitan, tapi kita coba di Kendal ini membangun hal itu. Saya pikir banyak pengusaha sendiri. Yai Ketua Dewan Syuro ini adalah saya tahu betul sejak saya masih mahasiswa. Dan abah beliau juga seorang pengusaha yang hebat. Salah satu pengagumnya kalau dulu masih Ustadz Ali nggih, saat niki Yai Ali. Nah, saya pengagum beliau karena beliau ini politisi, tapi sekaligus jadi pengusaha. Artinya apa? Secara pribadi mampu mandiri. Kemudian secara organisasi bisa memberikan kontribusi ke organisasi. Jadi ada pemilahan yang jelas antara pendapatan dan pengabdian. Sering kita itu selewohnya kreditnya itu ketika belum bisa membedakan antara pendapatan dan pengabdian. Apalagi ngitung zakat itu lebih susah lagi itu. Nah, coba kita mulai dari Kendal ini. Makanya saya ditugasi oleh ketum langsung untuk ngawal ini. Kendal ini akan kita jadikan percontohan untuk program kemandirian PAC. Mohon dukungannya, mohon kolaborasinya bersama-sama. Apa yang kita lakukan mulai dari potensi-potensi lokal, baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selain kita menang di level politik elektoral, kita harus menang di politik maesah, politik modal kita harus menang. PAC harus jadi satu organisasi yang memiliki sesuatu. PAC harus kaya semuanya, sehingga bisa memberikan, berkontribusi pada masyarakat. Tapi sekali lagi pesan ketum, seperti juga yang disampaikan Pak Presiden, jangan kita terjebak pada kapitalisme individu. Kaya boleh, tapi wajib berbagi dan tentunya melayani. Nah, itu satu hal yang selalu dipesankan beliau. Kalau di sistem ekonomi namanya gerakan sosiopreneur. Bukan semata entrepreneur yang memperkaya diri sendiri, tapi ini adalah memperkaya kolektif kita. Kolektif kita apa ya? Partai, PAC. Nah, selain itu juga
selain di ekonomi, pemberdayaan juga dalam konteks pelayanan. Kita nggak boleh lagi malas-malasan untuk melayani masyarakat konstituen kita. Salah satunya ada ambulan, tapi hal-hal lain menurut saya pikir sangat penting dibentuk. Misalnya di satu desa kita itu ada yang namanya kader abdi umat. Jadi masyarakat desa, ibu-ibu yang kerja di pasar misalnya, mbah-mbah, itu jangan sampai terjerat pinjol misalnya, atau pinjaman berbunga tinggi pula, apalagi judol nggih. Nah, itu salah satu kita harus peduli, kita harus punya mata untuk kemudian meneropong itu semua dan diselesaikan oleh partai. Nah, itu saya pikir beberapa hal. Nanti PAC harapannya ketika Pak Menko kesini lagi, nanti biar sekaligus harapan saya paling tidak setengah tahun lagi harus ada progresnya. Kita ambil contoh bahwa yang dilakukan Gus Makmun dan beberapa teman lain di salah satunya di kawasan produksi Pegandon ini salah satu contoh. Kita harus mampu berperan politik secara baik. Mana itu yang partai, mana itu yang kita sedang takiyah, yang mana. Makanya teman-teman kalau mau ke Pegandon, apalagi kegiatan-kegiatan Kemenko tadi, jangan ada satupun yang bawa atribut partai. Saya sampai tadi itu dan Pak Menko setuju, di ruang-ruang seperti itu kita harus mampu bertakiyah secara halus. Bagaimana kita berperan sebagai masyarakat biasa, sebagai filantropi, sebagai pemberdaya masyarakat, dan kapan kita kembali ke kandang kita, ke kandang Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengelola seluruh potensi itu jadi satu. Beberapa misal Gus Makmun sudah bisa menggait beberapa filantropi, saya sampaikan di sini misalnya salah satu untuk penyelesaian pengangguran, calon-calon pengangguran. Gus Makmun sudah punya jaringan. Bapak-bapak yang ada di sini misalnya sudah ada jaringan yang siap melakukan bimbingan belajar untuk calon anggota TNI, Polri dan kedinasan. Tapi kita mensyaratkan yang paling utama adalah afirmasinya untuk keluarga miskin. Kita bisa bayangkan, kita bisa mengafirmasi anak-anak dari keluarga miskin ketika mereka jadi tentara, anggap aja tamtama, jadi polisi levelnya tamtama. Bukan cuma dia lepas dari kemiskinan ekstrim, bukan cuma graduasi ekonomi yang naik, tapi graduasi sosialnya pasti akan naik. Nah, itu harus jadi prestasi PKB ke depan. Itu yang beberapa. Jadi alhamdulillah Gus Makmun ini kan, atau saya pikir yang lain teman-teman punya potensi yang sama. Kapan kita berlaku sebagai pesantren, sebagai Gus, dan kapan kita berlaku sebagai partai. Saya teringat benar Yai Ali dawuh Abah Demal marhum ketika kita diskusi panjang soal strategi. Kita hobinya kan bulkonah ya. Bulkonah itu bulat, kotak dan panah, pakai pelanu itu. Waktu itu Yai Dim lewat, dia kemudian menepuk punggung kita itu bareng. Walah mas, wong jenenge strategi kok diomong-omong ke. Nah, kita harus sebagai partai yang matang ini harus mampu melakukan ini. Kerja-kerja ekonomi akan bisa terhambat ketika kadang kita pakai badan partai. Makanya karena kader sebanyak ini, menurut saya DPC PKB Kendal sampai level terbawah itu akan mampu membagi kadernya di segala lini. Yang sekarang yang sering disebut Mas Hamim, di sini ada Mas Hamim Irfani. Beliau ini pengurus DPW Jawa Tengah, sekaligus yang ditugasi khusus ketum DPP untuk pecah telur di DPC Solo, di fraksi Kebangkitan Bangsa Solo. Dan alhamdulillah untuk saat ini pemilu 2024 Solo pecah telur, dapat 2 suara.
Ya, dan kita bisa belajar dari beliau. Kota yang nyaris NU-nya sangat minim, kemudian dengan kekerasannya kayak gitu aja bisa ditaklukkan. Beliau punya strategi sendiri. Mari orang-orang seperti Mas Kamim dan yang lain ini yang punya strategi jitu, mari kita undang semua ke Kendal. Bagaimana Kendal ini bisa lebih hebat dari segi politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. PKB harus mampu. Ini sudah memulai dengan kantor DPC. Besok isinya DPC. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia-manusia PKB itu sendiri. Insya Allah kalau kita jalan seperti ini, dari generasi paling old sampai generasi paling muda, bahkan yang masih SMP SMA akan tertarik dengan PKB. Saya contohkan aja bahwa di DPP sekarang itu ada satu struktur namanya ketua harian dan wakil-wakil ketua harian. Itu ketuanya masih 25 tahun, Dr. Ais. Wakilnya muda-muda semua. Dan bukan hanya tempelan, anak muda di sana benar-benar sama ketum dikasih wewenang besar. Bahkan teman-teman muda ini diberi wewenang untuk mengingatkan anggota-anggota dewan yang membuat pernyataan nggak benar, yang mengganggu partai. Menurut saya Kendal sudah sangat mampu, generasi mudanya sangat banyak. Ditempatkan menjadi pengurus harian, kemudian jadi lokomotif partai di tingkat harian, di tingkat tanfid. Nah, saya pikir banyak inovasi yang bisa dilakukan, terutama nanti juga inovasi ekonomi, biar kemudian Gus Makmun, kemudian yang lain menangkap peluang-peluang ekonomi, atau bahkan nanti Bapak Ibu semua yang bisa menangkap peluang ekonomi itu, ditaruh di atas meja akses dan aset itu, kemudian dari bawah kita melakukan kerja-kerja ekonomi, kerja-kerja pemberdayaan, dan mana dari sekian aset dan akses itu yang bisa kita kolaborasikan. Itu harapan Ketum. Dan sekali lagi untuk hari ini selamat kepada teman-teman, dan ketika Ketum nanti benar-benar hadir ke sini, saya harap proses program 1 PAC, 1 kawasan produksi binaan ini benar-benar sudah terwujud, sudah aktif semuanya dan sudah jalan. Itu saya pikir yang diharapkan. Kemudian hari ini saya secara pribadi yang ditugaskan beliau untuk membantu teman-teman semuanya, kader-kader PKB semuanya di sini, untuk membantu proses pembangunan 1 kawasan produksi di tiap PAC. Ini akan melakukan kerja-kerja sekuat tenaga saya, seluruh jaringan akan saya bawa ke Kendal. Itu komitmen kami dari DPP untuk membangun ini, dan harapannya setahun ke depan itu PAC semuanya bisa mandiri. Jadi kalau ada DPRD datang, yang ditanya tidak aspirasi lagi, tapi yang ditanya, Pak Sanud sudah punya ongkos pulang enggak, kira-kira gitu. Kita ongkosi bareng oleh ranting-ranting. Mas siapa? Mas Ketua Garda Bangsa Wilayah, Mas Khalid, itu juga kayak gitu. Semarang gimana Mas, hidupnya kan lebih mahal. Kalau memang enggak mampu, sebagian hasil panen kita sedekahkan ke jenengan. Semua nanti dari bawah sudah begitu kita harapkan. Baik, untuk kerja-kerja itu hari ini kita sedang menghimpun, mengkurasi apapun instansi, kemudian lembaga-lembaga filantropi, perbankan dan lain sebagainya untuk nggarap bareng ini. Ke depan kita harapkan, saya kemarin sudah menghadiri 1 pertemuan PAC untuk nggarap ini. Nanti kita lanjutkan dengan workshop-workshop, dengan perencanaan yang matang, setiap PAC unggulannya apa, yang bisa digarap apa. Dan saya pikir Yai Ketua Suronya lebih dulu dari Ketua Tanfidnya ketika membangun bisnis.
Jadi transformasinya berhasil dari suro ke tanfid. Nah, kita berharap ke depan sekali lagi kita akan bangun bersama-sama Kendal. Setiap minggu saya akan coba kawal ini terus, apa yang kita lakukan bareng, tentunya bersama semua anggota dewan, kemudian baik dari pusat, masih kosong nggih pusate nggih. Insya Allah SK-nya sudah ada tapi belum dilantik, sudah punya DPR baru, semoga bisa maksimal. Provinsi dilalai nggih wonten wakile, kemudian kabupaten ada 11 yang insya Allah di 2029 kabarnya sudah 17 fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kendal. Kecamatannya kan 20 ya, 17 itu bukan sesuatu yang mustahil untuk Kendal. Baik, Bapak Ibu, Yai, Ning, Gus dan kawan-kawan seperjuangan semua, saya cukupkan sekian. Hari ini saya akan bawa ini ke DPP, kemudian kita akan buat tim juga khusus untuk pemberdayaan masyarakat ini. Sekaligus sekali lagi ini bukan cuma kepentingan panjenengan semua, ini adalah kepentingan ketum kita. Kita harus mengawal ketum kita dengan program-program nyata. Dari saya cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya biar kita juga semangat hari ini sesuai yang disampaikan oleh beliau, izinkan saya menyampaikan pantun penyemangat buat kita. Ikan teri dicampur cabai dan kemangi, tidak ada lawan ngeri buat PKB karena selalu optimis memenangi. Luar biasa untuk PKB, Masya Allah. Terima kasih. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada yang kami sebutkan, mohon untuk maju ke depan, yaitu dari Bapak Danang Nur Sehat, dilanjutkan dengan Bapak Zainal Nursikin dari DPC Pegandon, dan juga Bapak Widarto dari DPC Puja. Kepada yang saya sebutkan dimohon untuk bisa menempatkan diri, dan tentu saja yang akan menyaksikan dari prosesi penandatanganan ini dengan hormat dari DPP PKB Pusat, yaitu Bapak Ahmad Arif Rubai untuk bisa mendampingi, sekaligus juga dari DPP PKB yang dalam hal ini nanti kami mohonkan yaitu Bapak Muhammad Makmun SHI MIP, juga Ketua Dewan Suro dimohon untuk bisa menempatkan diri menjadi saksi dari prosesi ini. Disilakan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita menyaksikan prosesi penandatanganan dari kerjasama program pemberdayaan berbasis kawasan. Semoga ini bisa menjadi bukti dari masyarakat yang memang membutuhkan peran-peran dari kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa yang selalu membela yang benar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan mohon doa restu dari Dewan-Dewan Pengenasihat yang saat ini hadir untuk menyaksikan dari apa yang menjadi komitmen dari Dewan Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saja dengan segala komitmen ini semoga akan semakin bermanfaat, semakin optimis untuk memenangi program-program politisasi yang ada di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas momen foto bersama. Semoga menjadi sejarah dari kita semua dan kita yang hadir juga menjadi saksi dari harapan dan doa dari kegiatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat momen yang membahagiakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengambil momen ini untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dipersilakan kembali ke tempat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslihil imama wal ummata war ra'iyya war ra'iyata wa alif baina qulubihim fil khairat wa dfa' syarra ba'dihim am ba'd. Allahumma wa antal alimu bi sarairina fa aslihha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha la tarana haitsu nahaitana wa la tufqidna min haitsu amartana wa izzana bit ta'ah wa la tudhillana bi ma'siyah wa asghilna bika aman siwak waqta' anna kulla qati'in yaqta'una anka wa alhimna dzikraka wa syukraka wa husna ibadatika. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin wa alfa dawain wa alfa razaqin wa alfa maghfiratin wa alfa ilmin nafi wa alfa hajatin wa alfa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk itu mohon untuk bersiap-siap menuju ke titik acara peletakan batu pertama. Dimohon nanti kepada yang pertama Bapak Muhammad Arif Rubai dari DPP, kemudian dilanjutkan Kiai Haji Ali Nuruddin, kemudian yang ketiga yaitu Romo Kiai Haji Turmuzi, kemudian dilanjutkan Romo Kiai Son Haji, kemudian dilanjutkan dengan Romo Kiai Haji M Syakir, kemudian Romo Kiai Taufikur Rahman, mohon izin, mohon maaf, Kiai Taufikur Rahman, kemudian yang terakhir adalah Romo Kiai Zainuddin. Untuk itu kepada yang kami sebutkan satu persatu dimohon untuk mempersiapkan diri dan bersama-sama. Kepada rekan-rekan dari pers ataupun dari tim dokumentasi dipersiapkan untuk mengambil momen sejarah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Kiai, dados maos dados peletakan batu pertama niku mangke mulai. Kula sareng-sareng ya maca robana taqabbal minna innaka antas samiul alim ping 1setunggal artosipun bebarengan. Jadi robana taqabbal di waos terus bebarengan mulai peletakan batu pertama. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa baratihi ajma'in syai'un lillahi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الشبت القدر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلى جميع المسلمات ونقص ثم إلى شيخنا ومربنا أباه جديد يا رئيس ثم إلى كل شيء على بداية رئيس شيء لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء حاجاتنا ومقاصدنا وهوائجنا وبالخصوص يا الله في مجلسنا هذا في هذا المكان المبارك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 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 ربنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا 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 إنك أنت السميع العليم
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor DPC PKB Kendal telah usai. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi sebuah penanda dan sejarah bagi kita semuanya bahwa kantor ini menjadi sebuah kantor yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi Jawa Tengah, Indonesia, dan tentu saja bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal tercinta. Akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian acara di momen kesempatan kali ini, dan kepada seluruh tamu undangan yang hadir kita mohon doa sekali lagi semoga komitmen dari kegiatan pembangunan gedung kantor DPC PKB Kendal yang hari ini disaksikan oleh kita bersama akan terwujud sesuai dengan harapan. Akhir kata saya Alwi Iskandar selaku pembawa acara, mohon maaf jika terjadi sebuah kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.